Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Hartanto, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal-soal kumpulan endokrin beserta pembahasannya. Sekarang saya akan mulai pembahasan untuk soal endokrinnya. Yang pertama, soal nomor 1. Nyonya Puh, 35 tahun, datang ke IGD dengan keluhan lemas dan kram-kram, serta dengan nyeri perut, mual muntah, nafsu makan menurun. Pernah operasi saluran kemih 2 kali, pemeriksaan vital dan batas normal, kadar kalsiumnya 20 mg, IHG-nya pemendekan intravenous QT. Apakah etiologinya? Ini kita bisa garis bawahi ada keluhan lemas dan kram-kram, kemudian kalsiumnya 20 mg per desiliter. Pemeriksaannya EKG kita temukan di pemendekan intravenous QT dan jawabannya adalah hiperparathyroidisme. Hiperparathyroidisme adalah definisinya itu adalah keadaan sekresi hormon paratiroid yang berlebihan, dan itu bisa dibagi jadi 3, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Primer itu apabila memang penyebab dari hiperparathyroidisme sendiri itu adalah kelenjar paratiroidnya sendiri. Jadi contohnya adanya adenoma gitu. Sedangkan hiperparatiroid sekunder itu akibatnya disebabkan oleh sebab lain. Misalnya adanya hipokalsemia sehingga paratiroidnya harus mensekresikan lebih banyak hormon. Nah, hiperparathyroid tersier itu adalah keadaan di mana hiperparathyroid sekundernya sudah ditangani, namun masih ada sekresi otonom dari kelenjar parotidnya. Nah, untuk gejalanya itu tadi udah disebut juga dari kasusnya itu ada lemah dan lesu, kemudian adanya riwayat batu ginjal berulang, gangguan tidur, konsentrasi menurun, osteoporosis, dan patah tulang. Untuk tandanya kita bisa lihat adanya hipertensi, kemudian dari pemeriksaan penunjang kita bisa lihat adanya hiperkalsemia dan EKG-nya mengalami pemendekan interval QT. Untuk tata laksananya kita harus atasi sesuai penyebabnya, dan apabila sesuai indikasi pembedahan kita lakukan paratiroidektomi. Untuk soal nomor 2, perempuan 20 tahun datang dengan benjolan di leher, terasa nyeri sejak 4 hari yang lalu, disertai demam, dapatkan tanda vital dan batas normal, suhunya 38, pemeriksaan terhadap massa lunak diffuse, mulai digerakkan dan ikut bergerak ketika menelan. Hasil leukositnya 13.000, T1 turun, T3 dan T4 naik. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini? Kita lihat ada benjolan di leher yang ikut naik ketika menelan, kemudian ada demam, suhunya 38,7, TSH-nya turun, T3 dan T4 naik, sehingga jawabannya tiroiditis. Tiroiditis itu adalah inflamasi pada kelenjar tiroid. Nah, gejala dan tandanya itu sebetulnya sesuai dengan tipe dari tiroiditis itu sendiri. Ada yang akut, subakut, dan kronis. Kalau akut itu dia lebih ke arah gejala nyeri, disfagia, jadi lebih ke arah akibat dari masanya. Sedangkan yang subakut itu tiroid itu membesar dan nyeri, demam, dan biasanya ada klinis berupa tiroid toksikosis atau hipotiroid tergantung dari fasenya. Kemudian ada gejala ISPA yang mendahului sebelum adanya gejala hipertiroidnya muncul. Kemudian tiroiditis kronis dibagi menjadi 2, yang paling umum yaitu ada Hashimoto dan Riedel, di mana Hashimoto itu awalnya diawali dengan gejala hipertiroid dulu pada fase inflamasi, kemudian menjadi hipotiroid secara bertahap dan bertahan. Sedangkan Riedel itu kelenjar tiroidnya membesar secara progresif dan tidak ada rasa nyeri. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita lakukan pemeriksaan T3, T4, TSH, dan sidik tiroid. Untuk tata laksananya itu sesuai dengan tipenya. Kalau akut kita berikan antibiotik, kalau subakut kita berikan aspirin dan NSAID. Kalau kronik itu bergantung pada hasil fungsi dari tiroid pasiennya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, Adi Guna, 45 tahun, datang untuk kontrol rutin. Pasien memiliki DM sejak 4 tahun yang lalu, terapi DM sampai sekarang pada pola hidup sehat metformin, punya hipertensi, dia juga terapi hipertensi, dia juga punya riwayat PJK, pernah pasang stent. Ibu pasien punya DM dan hipertensi, ayah meninggal di usia 40 tahun karena riwayat jantung. Tanda tekanan darahnya 135/70, BMI-nya 25, lingkar pupilnya 98, pemeriksaan labnya HB1-nya 6,9, HDL-nya 50, LDL-nya 140, trigliseridnya 240. Terapi disamping apa yang tepat pada pasien ini? Ya, kita lihat dia itu memiliki DM, hipertensi, riwayat PJK, LDL-nya tinggi, trigliseridnya juga tinggi, maka yang kita berikan adalah atorvastatin. Nah, untuk kita menentukan tata laksana apa yang tepat untuk kita berikan pada pasien, kita harus mengetahui dulu sebetulnya pasien itu masuk ke dalam faktor kelompok risiko yang mana, rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Nah, pada pasien ini dia bilang dia memiliki riwayat PJK, kemudian juga ada hipertensi dan diabetes, maka masuk ke kelompok risiko yang sangat tinggi. Sehingga target LDL dari pasien ini adalah di bawah 70 mg per desiliter. Sedangkan LDL yang ada sekarang pada pasien ini adalah 140, sehingga kita harus menurunkan 50% atau lebih dari kadar LDL yang dimiliki oleh pasien sekarang. Oleh sebab itu, pilihan obatnya adalah atorvastatin. Karena kalau misalnya simvastatin itu hanya memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar LDL dari 30 sampai 50%. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu pasien laki-laki 48 tahun datang keluhan lemas dan lesu, dialami sejak 4 bulan lalu, mengalami penurunan berat badan, kemudian keluhan juga disertai dengan rontokan rambut, perubahan warna kulit menjadi lebih gelap pada mukosa mulut dan palma tangan, fisiknya tampak pemeriksaan fisik tampak pucat, dapat di lab kita temukan
natriumnya 129, kaliumnya 2,9, GDS-nya 4,5, kortisolnya 2 miligram per desiliter, TSH-nya 33, Hb-nya 12,4. Diagnosis yang mungkin pada pasien ini adalah dari ini kita bisa garis bawahi, pertama dari keluhan ada lemas dan lesu. Kemudian adanya penurunan berat badan 5,5 kg dalam 3 bulan terakhir, ada penurunan perubahan warna kulit, kemudian juga kortisol yang rendah, sehingga penyakit pada pasien ini adalah penyakit Addison. Penyakit Addison itu adalah insufisiensi adrenokortikal akibat kerusakan atau disfungsi seluruh korteks adrenal, yang penyebabnya biasanya adalah autoimun. Gejala dan tandanya sesuai dengan soal tadi ada lelah, anoreksia, mual muntah, BB-nya turun. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang khas kita bisa lihat kadar kortisolnya, biasanya kadar kortisolnya rendah, kemudian dari ACTH-nya, dan tata laksananya itu kita ganti kortikosteroid pengganti. Ya, kita bisa berikan hidrokortison. Untuk soal nomor 5, Nyonya N, 50 tahun, datang kontrol DM, dapatkan hasil labnya LDL 50, trigliseridnya 350. Terapi apa yang sesuai? Yang kita lihat LDL 50, sedangkan trigliseridnya tergolong tinggi, sehingga kita berikan golongan fibrat. Kenapa kita berikan golongan fibrat? Karena golongan lain seperti statin dan lain sebagainya itu juga ikut menurunkan kadar LDL, dan hanya fibrat saja yang sebetulnya bisa menurunkan trigliserida tanpa menurunkan kadar LDL, sehingga kita memilih terapi fibrat yaitu gemcitabine. Kemudian untuk soal nomor 6 itu Tuan N 40 tahun dibawa dengan badan kaku seperti kijang, sebelumnya sering kesemutan, hasil anamnesis temukan adanya riwayat gondok positif, pernah dilakukan operasi pengangkatan kelenjar gondok setengah minggu yang lalu. Bagaimana hasil pemeriksaan yang sesuai dengan keluhan pasien? Nah, yang kita lihat itu badan kaku seperti kijang, terus dilakukan operasi pengangkatan kelenjar gondoknya. Nah, karena dia diangkat kelenjar gondok, bisa jadi kelenjar paratiroidnya juga ikut terangkat, sehingga kadar paratiroidnya itu rendah dan adanya pemanjangan interval QT. Nah, ini berkebalikan dengan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, itu hipoparatiroidisme, itu definisinya adalah keadaan hormon paratiroid yang berkurang, itu dia ada yang herediter dan akuista. Kalau herediter itu dia dapat dari lahir, sehingga biasanya awitannya muncul pada saat bayi, gitu. Sedangkan akuista itu didapatkan dan biasanya muncul ketika adanya pemindahan pada leher. Nah, untuk gejala dan tandanya itu ada spasma otot, kejang, tadi seperti yang ada di kasus, ada juga yang lain seperti gagal nafas, malabsorpsi kronik, kemudian juga ada canda Chopstick dan Rousseau, kemudian ada perubahan status mental. Nah, dari pemeriksaan penunjangnya itu kita bisa lihat adanya hipokalsemia, kemudian kita bisa juga lihat dari EKG-nya tuh adanya pemanjangan interval QT. Tata laksananya kita bisa berikan kalsium, dosis tinggi dikombinasikan dengan vitamin D, kemudian kita juga bisa berikan diuretik dan pengganti. Berikutnya soal nomor 7, Nyonya M, 35 tahun, datang dan keluar merasa badan panas, mengeluh banyak berkeringat, berdebar, tangan gemetar, dan sering BAB. Pemeriksaan fisiknya nadinya 110, suhunya 37,8, dijumpai pembesaran kelenjar tiroid diffuse, exophthalmos, dan tremor pada kedua telapak tangan. Manakah hasil pemeriksaan lab yang mungkin didapatkan? Nah, kalau kita lihat dari keluhan pasiennya ini, dia ada merasa badan panas dan adanya gejala hipertiroid, kemudian juga ditemukan dari pembesaran kelenjar tiroid diffuse. Nah, itu biasanya adalah kasus yang sepertinya paling banyak adalah Graves' disease atau struma diffusa toxic. Nah, untuk pemeriksaan labnya itu TRH dan TSH-nya rendah, sedangkan T3 dan T4-nya tinggi. Nah, hipertiroid itu adalah suatu kondisi di mana akibat fungsi tiroid yang berlebih, gejala dan tandanya yaitu irritabilitas, mudah berkeringat, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjangnya free T4 dan T3 dan sidik tiroid yang kita lakukan biasanya ya tergantung dari sesuai kasusnya. Tata laksananya kita berikan obat anti tiroid, itu kita berikan PTU atau metimazole. Kita juga bisa lakukan bedah dan radioiodin apabila sesuai dengan indikasi. Nah, ini adalah bagan dari kepentingan kita memeriksakan TSH dan T4 dan juga T3. Untuk kita nantinya bisa mengetahui sekiranya etiologi apa yang menyebabkan terjadinya hipertiroid ini. Itu soal nomor 8, Nyonya Ubay 25 tahun datang ke dokter praktik umum dengan keluhan terdapat benjolan di leher depan sejak 4 bulan yang lalu, makin lama makin besar, tidak ada nyeri, keluhan tidak disertai penurunan berat badan dan nafsu makan. Kemudian massa pada leher kiri depan 2,2 cm, 2 kali 2 cm, kenyal dan tidak ada nyeri tekan. Apakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan? Sebetulnya dari kasus ini itu kurang dijelaskan karena kita sebetulnya harus tahu apakah benjolan ini dari tiroid atau tidak. Biasanya kita harus lakukan pemeriksaan apakah dia ikut ketika menelan. Nah, kalau dari situ kita bisa tahu adanya pembesaran tiroid, maka kita bisa lakukan pemeriksaan kadar T3, T4, dan TSH. Ini untuk pembahasannya itu goiter, yaitu di mana ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Dan biasanya pembesaran ini bisa disertai dengan adanya keadaan euthyroidism, hyperthyroidism, atau hypothyroidism. Jadi bisa ada gejala hipo, atau mungkin tidak ada gejala sama sekali.
Nah, itu bisa kita bagi toksik dan non-toksik, artinya toksik itu berkaitan hyperthyroidism, sedangkan non-toksik itu artinya dia hypothyroidism atau tanpa adanya gejala hiper. Nah, goiter itu gejalanya pembesaran tadi, karena ada pembesaran dia bisa menyebabkan kompresi lokal yang menyebabkan disfagia, stridor, kemudian adanya serak dan dyspnea, dan juga bisa disertai dengan tanda gejala hipertiroid atau hipotiroid. Kemudian, nah ini ada beberapa pemeriksaan yang mengarah ke diagnosis, karena itu sebagai dokter umum sangat mendapatkan pemeriksaan fisik. Kalau misalnya kita menemukan adanya kelenjar tiroid yang keras, itu kita curiga ke malignansi atau stromal. Kemudian apabila kita menemukan ada pembesaran diffuse dan ada gejala hipertiroid, itu biasanya penyakit Graves. Kemudian nodul multiple pada palpasi itu bisa jadi goiter multinodular atau tiroiditis Hashimoto, dan yang lainnya kita bisa baca dari sini. Kalau misalnya kita tekan dan ada rasa sakit, itu biasanya tiroiditis atau adanya inflamasi pada tiroid. Pemeriksaan penunjang, labnya TSH, FT4, T3, kemudian kita juga bisa periksakan antibody tiroglobulin, tujuannya untuk mengarah ke Graves. Kemudian pencitraan kita bisa lakukan USG, CT scan, MRI, dan sidik tiroid. Kita juga bisa untuk memastikan secara histopatologi, kita bisa lakukan biopsi, atau sitopatologi kita bisa lakukan FNAB. Tata laksananya bergantung pada klinis dan penyebab dari goiternya. Untuk soal nomor 9, wanita ke UGD tidak sadar 3 bulan yang lalu. Menurut keluarganya, pasien itu punya gejala hipertiroid sebelumnya. Terus dari pemeriksaan fisik, GCS-nya turun 11, tekanan darah 180/110, nadinya 128 kali, RR-nya 30 kali. Pasien tampak kurus dan tampak adanya benjolan di leher. Diagnosa yang tepat adalah, ini jawabannya adalah krisis tiroid. Karena pasien sebelumnya memiliki gejala hipertiroid, kemudian sekarang dia datang dengan onset yang akut dan terjadi penurunan kesadaran. Nah, krisis tiroid itu sendiri adalah komplikasi tirotoksikosis atau hipertiroid yang dapat mengancam jiwa, yang ditandai oleh demam tinggi, takikardi, mual, muntah, agitasi, serta psikosis. Etiologinya, krisis tiroid ini dapat terjadi pada pasien tirotoksikosis dengan penyebab apapun, tapi biasanya paling sering itu pada penyakit Graves. Nah, gejalanya itu demam, dia berkeringat banyak, ada penurunan berat badan, kemudian kita juga bisa lihat adanya gangguan saluran cerna, gangguan kardiovaskular, dan gangguan sistem saraf yang biasanya ditandai dengan penurunan kesadaran. Nah, untuk kita menilai apakah dia krisis tiroid atau bukan, sebetulnya ada sistem scoring yang baru yang digunakan sekarang, itu adalah yang dibuat oleh Japan Thyroid Association, itu tahun 2012. Itu kita bisa lihat dari simptomnya, dari CNS atau Central Nervous System, itu ada restlessness, delirium, kemudian juga somnolence atau letargi, kemudian demam di atas 38, ada takikardi di atas 130, ada congestive heart failure, dan adanya gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, seperti itu. Nah, nantinya kita bisa masukkan ke grading TS, ada TS1, TS2, TS ya. Nah, itu kita bisa menentukan itu sesuai dengan gejala yang ada. Nah, kalau TS1 itu adalah definite, artinya dari keluhan-keluhan itu udah pasti penyebabnya adalah krisis tiroid. Sebelumnya kita juga menggunakan scoring namanya Birch-Potofsky score, di mana kalau misalnya skornya di atas 45 itu thyroid storm, sedangkan di bawah 25 itu impending storm dan mungkin unlikely. Kemudian untuk soal nomor 10, ini wanita 63 tahun datang ke poliklinik untuk kontrol pengobatan diabetes mellitus, pasien memiliki riwayat DM sejak 13 tahun yang lalu, rutin meminum metformin, sekarang keadaannya baik, dari HbA1c-nya didapatkan hasil 7,7%. Apakah terapi yang tepat untuk pasien tersebut? Yang kita garis bawahi, pasien memiliki riwayat DM, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan HbA1c-nya masih 7,71%. Sehingga awalnya yang dia diberikan metformin, kita berikan tambahan obat, yaitu glibenclamide. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini untuk tata laksana DM-nya, kita bisa lihat apabila dari tata laksana pertama HbA1-nya di bawah 7,5, itu kita bisa berikan lini pertama berupa metformin, terus kita lakukan kontrol 3 bulan ke depan. Apabila masih HbA1c-nya belum di bawah 7, maka kita lakukan kombinasi obat. Seperti itu, kombinasi 2 obat. Dan berikutnya. Kalau misalnya dilakukan kontrol dan hasilnya tidak baik lagi, kombinasi 3 obat, dan seterusnya. Kemudian untuk soal nomor 11, seorang wanita 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan wajahnya yang semakin membulat dan semakin bertambah gemuk sejak 3 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan badan terasa lemas dan muncul garis-garis merah pada perut dan paha. Pada pemeriksaan fisik didapatkan IMT-nya 30, tekanan darahnya 180/100, nadinya 70 normal, RR-nya normal, suhunya normal, dan terdapat adanya strie. Pada saat diberikan dexamethasone didapatkan penekanan ACTH. Diagnosis yang tepat adalah, ya, jadi ini sebenarnya adalah gejala khas dari Cushing syndrome, seperti keluhan wajah yang semakin membulat dan badan terasa lemas, terus juga ada muncul strie-strie, terus
sebenarnya adalah gejala khas dari Cushing syndrome. Namun, kita tidak boleh terkecoh, kita harus bisa lihat dari diberikan dexamethasone didapatkan penekanan ACTH. Artinya ini ACTH dependent, maka jawabannya adalah Cushing disease. Nah, Cushing syndrome sendiri itu adalah kumpulan gejala klinis yang diakibatkan oleh adanya pajanan kronis dari kelebihan glukokortikoid dari berbagai etiologi. Nah, penyebabnya itu sebetulnya ada dua, itu bergantung ACTH atau tidak bergantung ACTH. Nah, Cushing disease adalah terminologi dari sindrom Cushing akibat adenoma pituitary corticotrope. Ini artinya dia bergantung pada ACTH. Ini mungkin kita akan lebih enak mengingat apabila melihat dari gambarnya. Itu ada moon face, kemudian ada osteoporosis, ada cardiac hypertrophy, obesity, dan ada strie. Ini sesuai banget dengan pasien. Ini untuk algoritma diagnosisnya yang kita bisa baca di sini. Itu jadi kalau misalnya ada Cushing syndrome masuk ke algoritma ini, ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Itu kita lakukan pemeriksaan ACTH, kita juga berikan tes dexamethasone atau cortisol test, dan apakah nanti kita ukur lagi ACTH-nya apakah dia mengalami penekanan atau tidak, dan itu akan sangat menentukan diagnosisnya. Oke, untuk soal nomor 12, perempuan 20 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar kurang lebih selama 1 bulan, berkeringat banyak dari biasanya, terlihat cemas ketika ditanya, menceritakan kecemasan dan rasa gelisah yang mulai menimbulkan permasalahan di tempat kerjanya. Dari vital sign-nya tekanan darah normal, heart rate-nya cenderung tinggi 118, respiratory rate-nya 18, suah febris, ada exophthalmos, rambut halus dan tipis, steroid raba membesar, diffuse, serta tremor di kedua ekstremitas. Pemeriksaan awal yang paling tepat adalah, nah ini kasus hipertiroid kembali, maka pemeriksaan yang kita lakukan adalah TSH dan FT4. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kondisi akibat fungsi tiroid yang berlebih, sehingga kita lakukan pemeriksaan penunjang TSH FT4. Yang tujuannya untuk mengetahui sekiranya penyebab dari keadaannya itu apa. Oke, next, soal nomor 13. Tuan K, 60 tahun, masuk IGD dengan penurunan kesadaran sejak 3 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Keluhan nyeri kepala maupun muntah sebelumnya disangkal. Diketahui bahwa pasien memiliki riwayat DM sejak 10 tahun terakhir. Tanda vital dalam batas normal, GDS dijumpai 50 mg per desiliter. Pada pemeriksaan universal glukosa itu positif 4, ketonnya negatif. Apakah diagnosis pada pasien ini? Yang kita garis bawahi, penurunan kesadaran, dia punya riwayat DM, terus pada saat pemeriksaan GDS-nya sangat tinggi, 550, dan ketonnya negatif pada urinalisisnya, sehingga jawabannya adalah hiperosmolar hiperglikemia pada DM tipe 2. Kenapa bukan diabetik ketoasidosis? Dikarenakan memang tidak ada satu ketonnya negatif, dan tidak ada gejala-gejala dari ketosis. Nah, ini adalah hiperglikemi hiperosmolar non-ketoik, itu adalah komplikasi akut dari DM dengan gejala ini. Biasanya peningkatan glukosanya itu di atas 600, plasma keton dan keton urinnya itu negatif, tanpa adanya manifestasi klinis asidosis, kemudian anion gap-nya meningkat, osmolitas plasma sangat meningkat. Nah, ini untuk parameternya yang di sebelah kanan. Kemudian lanjut ke soal nomor 14, laki-laki 50 tahun, ke poliklinik, keluhan lemas, lesu sejak 6 hari terakhir, merasa sering haus dan sering BAK, terutama pada malam hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/80, nadi 100, respiratory 20, suhu 36,8, mata cekung, turgor kulit menurun. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan GDS 120, ureum 60, kreatinin 1,1. Pasien memiliki riwayat cedera kepala 10 hari yang lalu. Ini kita bisa lihat adanya sering haus, sering BAK, terutama pada malam hari. Nah, ini artinya dia polidipsi dan poliuri dan nokturi. Kemudian juga disertai dengan adanya riwayat cedera kepala 10 yang lalu, maka diagnosis yang paling mungkin adalah diabetes insipidus tipe neurogenik. Nah, jadi diabetes insipidus sendiri adalah pengeluaran urin dengan volume yang banyak, itu terbagi menjadi 2, yang sentral dan perifer. Kalau misalnya sentral itu berkurangnya sekresi hormon ADH, sedangkan perifer resistensi terhadap kerja ADH di ginjal. Gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, poliuri, polidipsi, dan nokturi. Pemeriksaan penunjangnya itu kita bisa lakukan pengumpulan urin 24 jam untuk mengetahui volume urin yang dikeluarkan, kemudian juga kita bisa lihat konsentrasi elektrolit menurun, berat jenis urin, kemudian kita juga harus periksa osmolaritas plasma dan urin. Nah, yang bisa menentukan itu sebetulnya dengan water deviation test. Nah, itu nanti kita bisa tahu apakah dia sentral ataupun perifer. Kalau tata laksana yang sentral, itu kita berikan desmopressin, sedangkan kalau misalnya nefrogenik, kita bisa berikan thiazid, diet rendah garam, dan indomethacin. Lanjut ke soal nomor 15. Nyonya Waria, 35 tahun, datang ke praktik dokter dengan keluhan benjolan yang dirasakan nyeri sejak 3 bulan yang lalu, bahkan sering mengalami demam hilang timbul, TTV dalam batas normal, palpasi tiroid, nyeri, dan bergerak saat menelan.
Pemeriksaan PA menunjukkan adanya atrofi folikel, beberapa limfoid folikel dengan germinal center di tengahnya, dan tampak sel-sel besar eosinofilik. Diagnosis yang paling mungkin adalah, nah kita lihat adanya keluhan benjolan, nyeri ya, terus ada demam, terus dia juga adanya demam yang hilang timbul tadi. Nah, itu berarti kan kita tahu arahnya ke tiroiditis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun, untuk kita bisa menentukan sebab akut atau Hashimoto-nya sendiri, di sini kita diberikan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan PA. Ini khusus sekali adanya limfoid folikel dengan germinal center itu adalah khas dari tiroiditis Hashimoto. Jadi jawabannya adalah B. Ini pembahasan tiroid sama ya. Jadi ada akut, subakut, dan kronis. Untuk tiroiditisnya pemeriksaan penunjang T3, T4, TSA tata laksana sesuai dengan tipe dari tiroiditisnya. Kemudian untuk soal nomor 16, pasien laki-laki dengan keluhan peningkatan berat badan dalam 2 bulan terakhir pada pemeriksaan fisik didapatkan perut tampak membuncit dengan tampak pembuluh darah, tumpukan lemak pada bagian leher belakang, wajah sembab. Diagnosis pasien ini adalah, ini kita bisa lihat gejala yang sangat khas, yaitu ada peningkatan berat badan, membuncit, dan bagian di leher belakang itu ada tumpukan lemak dan wajah yang sembab. Ini adalah Cushing syndrome seperti yang saya bahas sebelumnya. Ya, ini akibat kelebihan dari glukokortikoid. Ini untuk gambarannya buat kita lebih mudah mengingat. Itu ada moon face, kemudian ada penumpukan di leher, kemudian ada obesity, strie biasanya yang muncul pada soal. Lanjut ke soal nomor 17. Laki-laki 40 tahun, keluhan penurunan berat badan dan melemah. Pasien sebelumnya mengonsumsi kortikosteroid secara rutin dalam 2 bulan terakhir, lalu dihentikan. Diagnosis pasien ini adalah, ya jadi adanya keluhan penurunan berat badan dan melemah itu, dan dia juga bilang ada penggunaan konsumsi kortikosteroid secara rutin 2 bulan terakhir, namun tiba-tiba dihentikan, itu masuk ke Addison disease. Nah, kita bisa berasumsi seperti itu karena pasien sering mengonsumsi kortikosteroid dalam jumlah yang besar, sehingga ACTH yang dikeluarkan dari tubuh pun melakukan supresi. Ketika tiba-tiba dihentikan, ACTH sudah berkurang jumlahnya, maka produksi kortikosteroid yang dikeluarkan oleh tubuh juga dalam jumlah yang sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali. Makanya ini tegak diagnosisnya adalah Addison disease. Ini yang dijelaskan, memang insufisiensi adrenokortikal akibat kerusakan atau disfungsi seluruh korteks adrenal. Penyebab paling utamanya adalah autoimun, namun juga bisa iatrogenik. Kemudian soal nomor 18, laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan nyeri perut berulang, ada riwayat penyakit TB paru, infeksi saluran kemih berulang, batu ginjal. Pada pemeriksaan fisik tampak gelisah, tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan penunjang, kalsium darahnya 10,8 tinggi, hormon PTH-nya atau paratiroidnya tinggi. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini adalah karena tadi dia hormon paratiroidnya tinggi dan juga kalsium darahnya tinggi. Ini adalah hiperparatiroid sekunder. Kenapa sekunder? Karena dia ada riwayat penyakit TB, terus jadi infeksi saluran kemih berulang dan batu ginjal yang kemungkinan disebabkan oleh penyebab lain dibanding dari kelenjarnya itu sendiri. Nah, ini mungkin sedikit kembali dibahas. Hiperparatiroidisme itu adalah keadaan sekresi hormon paratiroid yang berlebihan. Itu dibagi menjadi 3, ada yang primer dan sekunder. Biasanya sekunder ini karena adanya hipokalsemia atau defisiensi vitamin D. Itu bisa pada pasien yang ada penyakit kronis juga, sehingga menyebabkan paratiroidnya mengsekresikan lebih dari biasanya. Baik, lanjut ke soal nomor 19. Perempuan usia 54 tahun datang dengan keluhan lemas sejak 2 minggu, disertai keringat dingin, berdebar, pandangan kabur, diagnosis DM sejak 1 tahun yang lalu, mengonsumsi obat rutin glibenclamide dan metformin. Sebelum dibawa ke rumah sakit mengonsumsi obat dan kebetulan tidak makan, tekanan darah 30, nadinya 98, perasaan 20 kali, GCS-nya 10, pada pemeriksaan penunjang dapatkan GDS-nya 40. Diagnosis pada kasus ini adalah koma hipoglikemi. Ini jelas dari hipoglikeminya karena GDS-nya 40 dan sudah ada penurunan kesadaran. Itu jadi 10 GCS-nya. Nah, hipoglikemia itu adalah keadaan gula darah di bawah dari 70 atau kadar gula darah di bawah 80 dengan gejala klinis. Gejala tandanya itu ada stadium parasimpatik, itu hanya mual, lapar, tekanan darah turun, sedangkan yang simpatik itu tangan gemetar, keringat dingin. Sedangkan kalau misalnya sudah ada stadium gangguan otak ringan, itu lemah lesu, sulit bicara. Dan kalau misalnya gangguan otak berat, itu tidak sadar dengan atau tanpa kejang. Jadi ini sudah ada gangguan otak ringan, makanya tadi jawabannya adalah koma hipoglikemi. Untuk hipotriadnya itu adalah gejala hipoglikemi dengan kadar glukosa yang rendah, serta apabila diberikan pengobatan atau maksudnya diberikan gula, gitu, pengobatan hipoglikemia, terjadi penurunan atau pengurangan dari gejala yang dirasakan.
Nah, untuk tata laksananya, itu kalau stadium permulaan cukup dibeli gula murni 2 sendok makan apabila pasiennya sadar ya kan. Sehingga terus kemudian obat yang menyebabkan dari hipoglikemianya dihentikan sementara, pertahankan gula darah di atas 100 miligram per desiliter. Apabila stadium lanjut, kita bisa masukkan dextrose 40% 2 flakon, kemudian kita periksa GDS-nya apakah masih di bawah 50 atau di bawah 100. Kalau misalnya di bawah 50 kita tambah dextrose 2 flakon lagi. Apabila udah di bawah 100, itu cukup kita berikan dextrose 1 flakon. Kemudian kita lakukan periksa setiap 15 menit. Nah, untuk soal nomor 20, itu perempuan usia 52 tahun mengeluh ada benjolan di leher bagian depan. Awalnya muncul dirasakan 3 bulan yang lalu, membesar sejak sebulan lalu. Tidak ada keluhan jantung berdebar maupun mata menonjol. Ada keluhan berkeringat banyak dan tangan mudah gemetar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 130/70, suhu 38,4, status lokalis, regiotrade, raba benjolan lunak, bergerak saat menelan. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini adalah jadi ada benjolan di leher bagian depan, terus dia datang dengan demam, ada gejala hipertiroid, regiotiroid terdapat benjolan lunak, dan bergerak saat menelan. Nah, ini kemungkinan diagnosisnya adalah tiroiditis, karena kita menemukan adanya demam tadi. Ini balik lagi ke bahasan tiroiditis. Inflamasi pada kelenjar tiroid, ada akut, subakut, dan kronis. Untuk yang ada demam biasanya pada subakut biasanya, dan itu bisa ada gejala hipertiroid juga. Ini untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan pemeriksaan T3, T4, dan TSA untuk memastikan tata laksananya sesuai. Kalau subakut kita bisa berikan aspirin atau NC. Kemudian untuk soal nomor 21, perempuan 34 tahun datang dengan keluhan pembesaran leher, keluhan disertai dengan dada berdebar-debar dan sering berkeringat. Berat badan turun 5 kg dalam 1 bulan, tekanan darah 110/70, nadi 128 kali per menit. Kemudian pernapasan 24 kali per menit, suhunya 38. Pada pemeriksaan didapatkan tiroid 1, tremor positif. Tata laksana definitif pada kasus ini adalah, jadi ini adalah hipertiroid. Kita bisa lihat ini adalah gejala hipertiroid, sehingga kita harus berikan obat anti hipertiroid yang dibahas sebelumnya itu PTU 3 kali 100 mg. Ya, balik lagi ke bahasan hipertiroid. Nah, obat anti-tiroidnya itu kita bisa berikan PTU 300 sampai 600 mg per hari dibagi menjadi 3 dosis. Metimazol kita bisa berikan 15, 20 bisa sampai 40. Itu bisa single dose atau kita bagi menjadi 3 dosis dalam sehari. Kemudian tata laksana lainnya kita bisa lakukan pembedahan atau radioiodin apabila sesuai dengan indikasi. Kemudian soal nomor 22, perempuan 47 tahun datang ke puskesmas untuk check up. Dia memiliki riwayat DM 4 tahun yang lalu. 1 tahun terakhir sudah tidak mengkonsumsi obat dari 3 kali selama 1 tahun. Terakhir GDP dan G2PP-nya selalu tinggi. Obat yang apa yang seharusnya diberikan untuk pasien? Nah, memang dari penjelasan ini tidak banyak informasi yang kita dapatkan, namun yang jelas pasien itu DM dan sudah lama tidak mengkonsumsi obat. Dan obat lini pertama dari DM itu sendiri adalah golongan atau obat metformin. Seperti itu. Maka jawabannya adalah C. Nah, baik. Jadi untuk tata laksana dari DM sendiri, itu kita harus lakukan pemeriksaan dari HbA1c-nya terlebih dahulu. Nah, jadi dari pemeriksaan HbA1c, apabila dari pemeriksaan yang pertama didapatkan HbA1c di bawah 7,5, maka terapi yang kita berikan lini pertama adalah metformin. Nah, kemudian pasien diminta untuk kontrol 3 bulan ke depan, kemudian diperiksa lagi HbA1c-nya. Kita juga tanyakan bagaimana kepatuhan pasien meminum obat. Untuk soal nomor 23, seorang pasien datang dengan penurunan kesadaran, memiliki riwayat DM tipe 2 sejak beberapa tahun yang lalu, dapatkan GDS-nya 46 mg per desiliter. Total laksana pada kasus tersebut adalah, karena sudah ada penurunan kesadaran, kita melakukan jawabannya adalah B, bolus IV, dextrose 40% 50 ml atau 2 flakon. Ini pembahasannya sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi hipoglikemia itu adalah glukosa dari bawah 70 atau di bawah 80 dengan gejala klinis. Hipotriadnya ada gejala hipoglikemia seperti lemah, tangan gemetar, keringat dingin, penurunan kesadaran, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kadar gula darah itu hasilnya rendah. Kemudian gejala berkurang dengan pengobatan. Nah, untuk tata laksananya kalau permulaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa diberi gula murni aja cukup. Kemudian tapi kalau ini pada pasien ini kan stadium lanjutan, sehingga kita bisa kan dextrose 40 kon secara IV. Kemudian kita juga bisa berikan infus D 10%, dextrose 10% per 8 jam bila tanpa penyulit lain. Nah, ini kita harus pantau setelah dimasukkan 2 flakon itu GDS-nya seperti apa. Di bawah 50, masih di bawah 50, kita tambahkan lagi dextrose 2 flakon. Kalau misalnya udah di antara 50 sampai 100, kita tambahkan 1 flakon. Kemudian diperiksa setiap 15 menit.
Kemudian, untuk soal yang terakhir, soal nomor 24, laki-laki 60 tahun mengeluh adanya luka pada tungkai bawah yang muncul sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan juga disertai dengan demam tinggi. Pasien menderita DM sejak 20 tahun lalu dan berobat dengan glibenclamid 5 mg 1 kali sehari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ulkus pada medial cruris distal ukuran 2 kali 1 cm dan peningkatan suhu 38,5 derajat Celcius. Apakah tindakan yang selanjutnya pada pasien tersebut? Di sini kita bisa lihat ini adalah kasus diabetic foot ulcer. Berarti dia memang pada pasien DM, terus juga kita bisa lihat ada infeksi sistemik karena ada pasien juga mengeluhkan ada demam tinggi juga sebelumnya. Maka tindakan yang selanjutnya kita berikan adalah ganti pengobatan dengan insulin. Nah, ini untuk tata laksana DM kapan kita berikan insulin kepada pasien, itu pada saat diperiksa HbA1c 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes, baru kita bisa berikan insulin. Atau pada pemeriksaan pertama HbA1-nya di atas 9%, kemudian juga ada hiperglikemia berat disertai dengan ketosis, penurunan berat badan yang cepat, atau kombinasi dari oral antidiabetiknya itu dengan dosis optimal aja masih gagal. Kemudian ada krisis hiperglikemia, kehamilan dengan DM, stres berat, kalau pada kasus ini itu masuknya ke sini yaitu infeksi sistemik, kemudian ada gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Nah, itu baru kita bisa berikan insulin. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai soal endokrin ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.